Halo, saya Patricia Kumolontang, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado, Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai ulasan buku dengan judul Sosiologi Kesehatan, karya Husnul Abdul Ghani dan Dewi Rohmah. Adapun struktur teks ulasan, yaitu yang pertama ada identitas, ada orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kita masuk pada struktur yang pertama, yaitu identitas yang berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku yang diulas beserta dengan ciri-cirinya. Adapun identitas buku ini yaitu buku ini berjudul Sosiologi Kesehatan yang ditulis oleh Husni Abdul Ghani dan Dewi Rohmah yang diterbitkan oleh UPT Penerbitan UNEJ Jalan Kalimantan nomor 37 Jember 68121 cetakan 2014. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dengan jumlah halaman yaitu 165 halaman. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dengan sampul buku yang didominan oleh warna coklat. Adapun nomor ISBN yaitu 978 602 903079. Berikut yaitu sampul buku. Di bagian sampul belakang didominan oleh warna coklat dan di sampul depan terdapat judul buku dan penulis buku. Nah, sekarang kita masuk di struktur yang kedua yaitu orientasi, di mana pada bagian ini menyampaikan informasi mengenai buku yang diulas atau pengantar pada seluruh ulasan. Nah, buku ini ditulis oleh Husni Abdul Ghani yang lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 10 Agustus 1956 dan Dewi Rohmah yang lahir di Malang, Jawa Timur pada 7 Agustus 1978. Nah, para penulis ini merupakan akademisi muda yang banyak bergiat di dunia pendidikan dengan menjadi staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai dosen, maka berbagai penelitian telah mereka lakukan dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah maupun seminar di tingkat lokal dan nasional. Nah, buku ini ditulis oleh penulis atas pertimbangan minimnya buku pegangan mata kuliah Sosiologi Kesehatan, terutama bagi mahasiswa kesehatan, khususnya pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, buku ini juga berisi tentang pemahaman-pemahaman mengenai paradigma sehat dalam kacamata ilmu sosial serta konsep sosiologi dalam konteks kesehatan masyarakat. Buku ini sangat berguna digunakan oleh masyarakat maupun mahasiswa kesehatan dari berbagai jurusan dan juga bisa digunakan oleh para praktisi yang sudah bekerja di institusi pemerintah maupun bagi seluruh masyarakat yang concern di bidang public health. Nah, sekarang kita masuk pada struktur yang ketiga, yaitu tafsiran isi, yang dimana pada bagian ini berisi pandangan sendiri mengenai buku yang diulas. Nah, pada buku ini terdiri dari 12 bab yang dimana membahas tentang teori sosiologi dan penerapannya pada bidang kesehatan masyarakat. Nah, di awal bab dijelaskan tentang definisi sosiologi dan hakikatnya, di mana sosiologi merupakan studi ilmiah mengenai perilaku sosial dan kelompok manusia yang pada hakikatnya juga menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya. Nah, di awal bab buku ini juga menjelaskan tentang objek sosiologi serta cara-cara sosiologi mempelajari objeknya. Nah, selanjutnya di bab yang kedua sampai bab yang ketujuh, buku ini lebih mengupas tentang interaksi sosial secara lebih rinci tentunya, mulai dari stratifikasi sosial, kelompok dan kelembagaan sosial, pengendalian atau kontrol sosial,
perubahan sosial sampai pada masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di bab 8 dan bab 9, buku ini membahas tentang hal-hal yang memiliki hubungan dengan kesehatan, mulai dari kependudukan dan kesehatan, serta kemiskinan dan kesehatan, di mana akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak dibarengi dengan luas wilayah suatu tempat dapat menyebabkan jumlah penduduk yang ada di wilayah tertentu melebihi jumlah ideal penduduk yang seharusnya tinggal di wilayah tersebut. Nah, pertumbuhan penduduk yang pesat ini yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang tentunya berdampak pada kondisi kesehatan manusia itu sendiri. Karena penduduk miskin cenderung memiliki pola hidup kurang bersih dan tidak sehat, serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan serta gizi yang berdampak pada rendahnya gizi kesehatan masyarakat itu sendiri, terutama pada anak-anak. Nah, selanjutnya pada bab yang ke-10 dan bab yang ke-11, selain masalah kependudukan dan kemiskinan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam buku ini juga membahas tentang keseimbangan lingkungan dan kesehatan, di mana lingkungan memengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Nah, lingkungan menjadi faktor penentu masyarakat. Di lingkungan itu, apakah masyarakat itu sehat atau sakit? Nah, dilihat dari segi ilmu kesehatan lingkungan, penyakit terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, dalam buku ini juga membahas mengenai bencana dan kesehatan, mulai dari pengertian, jenis, dampak, penanggulangan bencana, serta apa peran kesehatan masyarakat dalam menanggulangi bencana. Nah, selanjutnya pada bab yang terakhir atau bab yang ke-12, dalam buku ini membahas tentang hubungan gender dan kesehatan. Nah, di mana konsep gender ini merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontribusi secara sosial maupun kultural. Nah, gender adalah sebuah konstruksi sosial atau tafsiran sosial terhadap peran gender. Nah, selanjutnya di semua pembahasan dalam buku ini, setiap penjelasan buku ini merupakan pemahaman dari para ahli dan bersumber dari sumber-sumber terpercaya. Nah, sekarang kita masuk pada struktur yang keempat, yaitu evaluasi, di mana pada bagian ini berfungsi untuk menilai karya-karya yang diulas. Nah, ada berbagai macam keunggulan dari buku ini, seperti terdapat banyak pemahaman-pemahaman tentang sosiologi kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat bagi pembacanya. Nah, dengan berbagai pemahaman, mulai dari apa itu sosiologi dan bagaimana penerapannya pada bidang kesehatan masyarakat, serta apa saja objek sosiologi dan cara-cara sosiologi mempelajari objeknya. Nah, tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang pemahaman tentang hubungan kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan penduduk, keseimbangan lingkungan, dan gender dengan kesehatan. Nah, buku ajar sosiologi kesehatan ini adalah buku ajar yang cukup istimewa karena merupakan buku ajar pertama yang memadukan dua keilmuan dasar, yaitu sosiologi dan kesehatan masyarakat. Nah, buku ini juga menggunakan pendapat para ahli untuk mendukung setiap materi yang ada di dalam buku ini. Nah, setiap materi dijelaskan secara terperinci serta tersedia bahan diskusi dan soal-soal latihan sehingga pembaca bisa lebih mengerti isi buku. Nah, setiap isi buku ini diambil dari sumber-sumber yang terpercaya serta disertai dengan data-data yang faktual. Nah, selain keunggulan yang dimiliki buku ini, tentunya buku ini juga memiliki kelemahan, di mana tidak ada ilustrasi dan kalimat yang digunakan dalam setiap pembahasan terlalu bertele-tele. Namun, buku sosiologi kesehatan ini sangat sesuai digunakan oleh mahasiswa kesehatan dari berbagai jurusan
mulai dari kesehatan masyarakat, kedokteran, keperawatan, kebidanan, maupun farmasi, dan para praktisi yang sudah bekerja di institusi pemerintah, mulai dari pegawai dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, BKKBN, maupun bagi masyarakat yang concern di bidang public health. Nah, berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Sosiologi Kesehatan yang lebih membahas tentang paradigma konstruksi sosial PHBS dalam perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, karya Dr. Randa Muria Herlina, Magister Kesehatan, hanya dikhususkan kepada masyarakat, bukan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Nah, buku pembanding ini juga hanya menitik beratkan pembahasan pada PHBS bagi masyarakat dalam perspektif Peter dan Thomas. Nah, bukan tentang sosiologi kesehatan secara lebih luas dan hanya terdiri dari 5 bab. Sedangkan pada buku pertama atau buku yang diulas sebelumnya membahas tentang bagaimana masyarakat bisa memahami konsep sosiologi dalam konteks kesehatan masyarakat secara lebih luas. Nah, meskipun terdapat perbedaan dalam penyajian materi, kedua buku ini ditulis sebagai upaya agar masyarakat bisa memahami paradigma sehat dalam kacamata ilmu sosial serta konsep sosiologi dalam konteks kesehatan masyarakat dan penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah sampul buku yang menjadi buku pembanding dari buku yang diulas. Buku ini didominasi oleh warna biru. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi, di mana buku Sosiologi Kesehatan karya Husni Gani dan Dewi Rokma sangat berguna untuk mahasiswa kesehatan dari berbagai jurusan, mulai dari kesehatan masyarakat, kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, maupun praktisi yang sudah bekerja di institusi pemerintah, dan masyarakat yang concern di bidang public health. Nah, informasi terperinci tentang sosiologi kesehatan dapat dijadikan dasar masyarakat maupun mahasiswa dan tenaga pendidik serta praktisi institusi pemerintah dalam memahami konsep sosiologi dalam konteks kesehatan masyarakat. Nah, penulis buku ini tentunya patut diapresiasi karena memberikan banyak manfaat bagi pembacanya. Nah, sekian pembahasan tentang ulasan buku yang berjudul Sosiologi Kesehatan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.